Halo semua viewers, selamat datang dalam program Ngotot. Ngobrol bareng, tapi kali ini tidak bersama dengan Prof. Gatot, melainkan dengan saya Trisna Prandawa. Tapi yang pasti obrolan kita masih akan terus berbobot. Topik kita kali ini adalah akan membahas mengenai BINUS University yang kembali menorehkan prestasi gemilangnya untuk tingkat nasional. Tim yang beranggotakan Salwa, Gila, dan juga Jonathan ternyata sukses meraih gelar juara 3 dalam kategori perencanaan bisnis dalam ajang kompetisi bisnis manajemen dan keuangan atau yang biasa disebut dengan KBMK. Seperti apa perjuangannya, seperti apa kisahnya, kita akan ngobrol langsung dengan narasumber kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, kita ngopi dulu. Keren. Halo semua viewers, dan kali ini kita sudah bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu Salwa Aska Putri. Halo. Halo. Salwa ini mahasiswi BINUS Bekasi jurusan manajemen, betul? Iya betul. BINUSian 28 atau Iya. B28. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue mau ngucapin selamat nih buat Salwa dan juga tim yang sudah berhasil memenangkan atau masuk 3 besar dalam ajang perlombaan atau kompetisi bergengsi, atau kita sebutnya Kompetisi Mahasiswa Nasional Ilmu Bisnis Manajemen dan Keuangan atau biasa disingkat dengan KBMK, betul ya? Iya betul banget. Wih, selamat buat Salwa dan juga tim ya yang sudah berhasil memenangkan atau masuk 3 besar. Kemarin lombanya itu Salwa tidak sendiri, betul? Ya, dengan betul. tim gitu ya. Itu dari lintas kampus dan juga beberapa jurusan yang mungkin berbeda ya sama Salwa gitu ya. Gimana sih perasaannya Salwa? Selain bangga udah pasti, bahagia juga udah pasti gitu ya, karena kan seneng udah masuk 3 besar gitu ya. Perasaan apa lagi sih yang Salwa dan juga tim rasakan saat itu? Sebenarnya nggak itu semua itu sih kayak campur aduk, terharu iya, senang iya, terus juga ada capeknya juga karena lomba itu tuh kita nggak cuma melatih cara berpikir kita, tapi juga fisik kita tuh juga ikut campur di situ. Jadi waktu kita udah pengumuman tuh lega iya, langsung kayak capeknya juga udah lepas semua, bener-bener kayak udah wah gitu, akhirnya alhamdulillah gitu. Oke, nah itu kan beda-beda nih orangnya tuh yang bukan bestinya Salwa gitu kan Iya. maksudnya. Nah itu gimana sih pertama beradaptasi dengan mereka yang notabene Salwa nggak kenal gitu, karena lintas kampus dari BINUS Semarang dan juga BINUS Alam Sutra gitu ya. Nah itu gimana sih kalian beradaptasi dan juga mensinergikan ide-ide yang menarik gitu dalam kompetisi kali ini? Nah jadi kita bertiga itu emang awalnya kan dari kelihatan aja dari kampusnya udah pasti kita nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal sebelumnya kan, tapi mungkin aku pernah dengar berapa. Nah waktu itu kita tuh ketemu di organisasi namanya BINUS Business Consulting Group, Oke. dimana di situ kita dilatih buat persiapan lomba bisnis, belajar jadi business consulting dan lain sebagainya. Nah abis itu beliau-beliau itu kan senior aku kan kak, jadi waktu awal aku ikut BBCG, terus pas masuk grup itu langsung ada pengumuman nih, guys ada lomba KBMK nih, diiming-iming lah kayak nanti prize poolnya gede, kalian dipasang di poster di BINUS Di dan lain BINUS sebagainya, gitu ya. itu diiming-iming kayak gitu tuh. Makanya kemarin aku tagih. Nah. Terus abis itu ya udah aku daftar lah, tapi aku kan nggak punya tim posisinya Oke. karena baru masuk dari BBCG itu. Terus kata kakaknya PIC-nya kayak oh udah nggak apa-apa, nanti kamu di pairing sama senior kamu gitu kan. Terus abis itu ya udah aku daftar, aku ternyata kepilih, terus abis itu langsung di pairing sama kedua tim aku. Oke. Kayak gitu. Itu mereka yang menentukan berarti dari komunitasnya ini gitu Iya. kan yang menentukan ya. Tapi berarti BINUS keren banget ya. Berarti bisa mempertemukan kalian dalam sebuah komunitas yang memang buat kalian bertumbuh gitu ya dalam ilmu bisnis tentunya gitu kan. Nah, untuk 2 tim kamu yang lainnya ini apakah sama dari jurusannya tentang bisnis juga? Kalau tadi kan bilang berbeda jurusan ya, tapi jurusannya mereka apa aja? Ada business creation, bisnis digital bisnis, kayak gitu paling. Tapi masih satu bisnis bisnis school undergrad gitu, masih satu. Masih dari BBS gitu Iya, ya. BBS, Jadi ditemukannya di situ. Oke. Kalau kemarin nih pas lagi ikut kompetisi itu dari berapa banyak peserta sih yang sudah kamu singkirkan atau kalahkan gitu? Kurang lebih kalau aku tahu waktu kan itu ada 3 babak. Ada penyisihan, semifinal sama grand final. Nah, semifinal itu dari 200 tim isinya 3 maksimal. 200 tim. Iya, Oke. diambil 11. Dari 11 diambil 5. Baru dari 5 itu semuanya udah pasti menang. Tapi ada 1 2 3 sama 4 5. Luar biasa. Kamu Iya. sudah
mengalahkan 200 tim itu dari tingkat nasional ya. Itu kan satu Iya. Indonesia kan. Jadi semua kampus ikut bertarung di situ kan. Iya, Dan kamu berhasil menyisihkan 200 itu menjadi 11 besar, lalu berhasil menyisihkan teman-teman yang lain menjadi masuk 5 besar, dan di final kamu berhasil masuk 3 besar. Iya. Wih, Masya Allah. keren banget. Ini baru pertama kali kamu ikut lomba atau ada sebelumnya udah pernah ikut kompetisi? Pertama di bidang business plan. Nah, Oke. sebelumnya itu aku ikutnya business case. Oh, oke. Jadi ini sudah kesekian kalinya berarti kamu ikut kompetisi ya Iya. di bidang bisnis. Waktu itu gimana hasilnya? Waktu itu masih banyak yang harus diimprove karena Oke. kita benar-benar baru belajar kan, kayak baru pengalamannya belum sebanyak sekarang gitu. Jadi waktu itu belum dapat kesempatan. Mungkin lain kali. Berarti kamu belajar dari pengalaman juga, belajar dari masukan-masukan juga gitu sampai akhirnya kamu sekarang bisa masuk ke 3 besar. Ya. Keren. Oke. Persiapan apa aja yang kamu siapkan untuk amunisi apa aja sih yang kamu sudah siapkan gitu untuk melewati kompetisi ini? Pertama ada minuman matcha, laptop. Oke. Enggak bercanda. Karena emang harus ini ya, nungguin ya. Oh benar. Terus selain itu? Pertama mungkin aku baca-baca juga sih karena ini termasuknya baru, terus juga kan awalnya aku kayak ikut-ikut aja kan dan gak nyangka ternyata ini lomba prestigious gitu, lomba Oke. besar kan. Jadi kayak wah nggak bisa bertele-tele nih, harus benar-benar sungguh-sungguh. Terus juga aku karena ini pertama kali aku dan alhamdulillahnya sama senior, aku tanya-tanyalah ke mereka, Kak gimana sih cara ngerjain ini tuh gimana, kan ada kita nganalisis Samsom, Kak gimana sih cara nganalisis ini. Jadi kayak aku benar-benar nanya ke mereka dan alhamdulillahnya mereka juga nggak yang pelit ilmu gitu, kayak oh coba cari sendiri, enggak mereka nggak kayak gitu, tapi kayak oh kayak gini-gini nih, atau kayak mereka tuh reverse ke lomba mereka gitu. Jadi kayak mereka ngasih tahu nih kemarin aku lomba begini, terus kayak kalau misalkan aku buat kesalahan pun mereka juga oh ya nggak apa-apa, aku juga dulu gitu kok, wajar, nanti aku belajar lagi. Itu yang pertama, kayak eager buat belajar sih Kak, karena kayak kalau misalkan kita ngerasa kurang tapi stuck di situ aja dan nggak mau belajar, itu akan susah untuk compete gitu. Terus sama time management yang bagus, karena waktu aku ikut lomba ini juga aku nggak cuma megang satu kegiatan kan, ada kegiatan kuliah aku sendiri, terus juga ada organisasi, yang mana kalau misalkan aku nggak punya time management dan energi manajemen yang bagus, aku bisa drop di situ. Biarpun udah drop sih sebenarnya. Udah drop Jadi ya. kerjain sambil baby fever jadi gitu. Sambil ditemani segelas matcha tadi ya. Iya. Oke, terus Betul. terus. Terus abis itu tapi tetap harus butuh istirahat sih, karena kalau misalkan kita terlalu ngeforsir buat kerjain yang ada nanti malah nggak maksimal karena kayak capek gitu kan. Harus di charge dulu Iya, gitu ya. Oke, dan itu berarti mentor-mentornya bantuin kamu ya, nemenin kamu, dan kamu juga di sini kan ada pembimbingnya ya, dosen Iya. pembimbingnya ya. Nah, itu seberapa jauh dosen pembimbing mensupport kamu dalam kompetisi ini? Kebetulan kan pembimbing aku Miss Brina kan. Oke. Nah, beliau itu udah pernah pengalaman sebelumnya nih di lomba KBMK Oke. berapa tahun lalu gitu kan. Nah, masuklah 4 besar. Jadi kayak kita dikasih benchmark kayak mereka tuh pertanyaan gini-gini loh. Oke. Jadi kan waktu awal kita nentuin bisnis kan dikasih tahu nih hilirisasi temanya. Terus kita masing-masing dari kita tuh ajuin lah 3 ide. Terus sama beliau tuh di kayak analisis nih, kira-kira mana sih yang lebih sweet buat si KBMK ini, karena kan ada tuh yang beliau tuh idenya bagus banget, tapi kalau melihat dari sisi realistis di KBMK yang berpeluang tuh yang ide yang aku pakai sekarang kayak gitu. Terus kalau misalkan kita bagi-bagi tugas nih, terus abis itu udah selesai, kita bakal minta tolong ke Miss, ini udah selesai, boleh tolong cekin nggak kayak gitu. Oke. Dan yang bikin penasaran adalah sebenarnya ide bisnis apa sih yang kalian usung dalam kompetisi ini? Oke, jadi mungkin aku kasih tahu dulu kan latar belakang temanya. Jadi kan kita tema namanya hilirisasi industrialisasi kan. Jadi kayak kita ngangkat nih Indonesia tuh punya kekayaan alam yang banyak banget nih. Kita ngekspor bahan baku, tapi balik lagi ke Indo ujung-ujungnya dan harganya berkali lipat lebih mahal. Nah, itu tuh jadi concern negara sekarang, Kak. Nah, maka dari itu kita disuruh lah buat bisnis ini. Nah, waktu itu yang diusung itu pertama ada dari teman aku, dia itu ngusung kayak serat bambu itu ternyata jauh lebih kuat daripada besi dan lain sebagainya. Nah, dia tuh ngusul dari serat bambu ini dijadiin bahan buat bikin pesawat kayak gitu. Nah, terus yang kedua ini yang kita pakai sekarang itu ada namanya pasir silika, Kak. Nah, pasir silika itu kalau di luar negeri itu diolah menjadi insulasi termal, yang mana kayak dia tuh buat pelindung baterai EV, panel surya atau rompi anti peluru. Sedangkan di Indo tau gak, Kak, buat hiasan akuarium. Kak, itu jauh banget kan? Jauh banget kan? Makanya padahal kita kayak punya kekayaan alam, pasir silika itu melimpah banget. Pas kita ekspor
balik lagi ke Indo tuh kayak buat panel surya kan harganya jauh lebih mahal kan. Mm-mm. Sedangkan aku lihat di Shopee kemarin tuh dijual pasir silika, komen-komennya dipakai buat akuarium, dipakai mungkin udah ada sih hilirisasi dari Indonesia sendiri, tapi gerakannya itu baru kayak pemisahan gitu. Aku kurang ngerti gimana, tapi nggak diolah. Makanya kita di sini ngangkat pasir silika, kita olah menjadi silika aerogel. Silika aerogel itu biasanya dipakai di buat ngelapisin, kan baterai EV itu kan dia butuh kayak isolasi termal gitu kan. Nah, tugasnya di situ. Atau bisa buat dikonstruksi. Jadi bangunannya nanti jadi green building yang mana dia tuh bisa ngasih apa ya, jadi lebih dingin lah, lebih sejuk, yang mana bisa ngurangin biaya perhotelan itu terhadap AC gitu-gitu. Dan itu kamu butuh riset berapa lama untuk bisa menemukan gue mau pakai ide bisnisnya ini deh gitu. Tapi kan sebenarnya untuk menentukan itu kamu butuh research dulu gitu. Bener nggak sih bisa dipakai untuk itu nggak ya? Kamu butuh waktu berapa lama sih? Waktu itu sebulan sih pengerjaannya. Sebulan? Itu udah termasuk research? Ya, tapi mungkin kan itu akan ada tahapan-tahapan. Nanti kan dikasih tahu nih apa yang harus di research dulu. Mungkin kita kayak belum terlalu deep itu, jadi kayak dasar-dasarnya. Dan untuk produk ini sebenarnya di luar negeri itu udah banyak. Jadi kita nggak terlalu sulit karena udah punya benchmarknya di luar negeri. Udah ada benchmarknya. Nah, sekarang yang membedakan tim kamu ketika kamu punya ide bisnis yang seperti itu dengan ide bisnis tim yang lain tuh apa sebenarnya yang menjadi pembeda gitu ya, maksudnya yang menjadi keunggulan tim kamu? Sebenarnya ide-ide mereka semua tuh bagus-bagus banget, kayak wah aku aja sampai pas ngeliat mereka nggak kepikiran gitu. Nah tapi mungkin karena aku nggak terlalu expert, aku dijelasin lah sama rekan tim aku yang emang dia tuh udah expert banget di perlombaan. Katanya pertama dari kesesuaian tema, jadi ada beberapa di final besar 5 besar itu yang bukan hilirisasi jatuhnya, tapi malah pengolahan limbah. Nah, itu kan sedangkan nggak terlalu sesuai tema kan, itu bisa mengurangi nilai dan bisa jadi poin plus juga buat diri kita. Nah, abis itu di sini tuh kita industrial gitu, jadi kayak pasar aerogel itu dia banyak banget Kak, selalu berkembang tiap tahunnya. Terus juga udah banyak perusahaan besar yang terus berkembang apalagi di bidang aerogel ini, kayak Singapura, terus USA dan lain sebagainya kayak gitu. Dan kesesuaian tema itu kan juga menjadi salah satu poin besar juga kan di kita. Terus juga penyampaiannya, terus dari rekan kinerja timnya juga. Jadi waktu kita analisis kompetitor juga kan, waktu lomba itu kayak rekan tim aku tuh nyuruh kayak coba analisis kompetitor kayak ini gimana sih pembawaannya. Soalnya kebetulan di final 5 besar ini kita boleh nonton pas pitchingnya. Jadi kita bisa menilai nih kayak gimana. Ada beberapa tim mereka bagus tapi mungkin koordinasi pas presentasi karena deg-degan, jadi ada beberapa yang buyar kayak gitu. Dan itu juga mempengaruhi penilaian daripada juri ya, atau panelisnya ya. Betul. Karena kita maju pertama itu kan syarat boleh nonton kompetitor adalah ketika mereka udah presentasi. Nah kan sebelum kita belum ada, jadi kita kayak menambah percaya diri sedikit lah. Jadi belum ada yang bisa ngeliat kita. Terus habis itu udah selesai kayak ngeliat yang lain kayak oh mereka begini, tapi semua bagus-bagus banget sih. Dan kamu juga bisa mengambil nilai-nilai penting atau pengalaman dari situ ya. Karena ini kamu timnya bertiga, peran kalian masing-masing tuh apa aja sih? Gitu, misalnya kamu berperannya sebagai apa, yang 2 timnya itu ngapain berperannya? Jadi kita bertiga itu ada CEO, CFO, COO sama CMO. Nah, ketua tim aku itu dia jadi CEO sama CFO karena beliau tuh punya latar belakang yang jago banget finance Kak. Beneran sejago itu. Sejago itu. Tapi memang kepake ya di ide bisnis ini, memang butuh analisis dari segi finance-nya juga. Pasti itu. Terus abis itu kalau aku sendiri, karena ini tuh yang ngusung ide aku, jadinya kan aku lebih tahu operationnya karena aku udah meneliti sebelumnya kan daripada mereka. Jadi aku diangkat lah jadi COO atau operationnya. Ya. Terus baru nanti yang satunya lagi teman aku itu jadi CMO atau yang marketingnya. Gitu. Dan pembagiannya itu berlaku juga untuk semua tim sama pembagiannya seperti itu. Maksudnya dalam artian tim-tim yang lain, lawan-lawan kamu juga sama seperti itu pembagiannya. Betul. Dan ketika kamu mengikuti lomba ini gitu ya, apa sih yang membuat kamu deg-degan atau pernah sempat kamu merasa nggak percaya diri nggak ya pas lagi gitu, aduh kayaknya nggak akan menang, atau justru dari awal kamu udah yakin, udah pasti nih aku masuk 5 besar deh gitu, yakin nih gue masuk 11 besar? Sebenarnya pasti ada insecure-nya juga sih, karena kayak ini lombanya ternyata gede banget nih, pasti ada universitas-universitas yang lebih unggul gitu kan. Terus habis itu kayak
waktu itu pas awal-awal juga aku tuh lebih ngerasa terbelakang gitu daripada partner aku, karena kan mereka udah banyak expert di lomba sedangkan aku masih minim kan. Tapi kayak mereka tuh tetap semangatin aku, kayak udah nggak apa-apa, ayo kita belajar bareng-bareng, kayak aku juga dulu kayak gini kok. Jadi itu menambah kepercayaan diri aku buat kayak oh ya udah, aku udah nyampe sini, aku nggak boleh ngecewain mereka, aku juga kayak harus berjuang lah, harus berusaha kayak gitu. Terus abis itu pasti banyak keraguan juga sih Kak, kayak aduh ini idenya sebenarnya 50-50 lah. Oke iya, tapi berkesempatan juga buat enggak lolos juga iya, karena mengingat kayak kompetitornya 200 di seluruh Indonesia, mana mereka juga pasti keren-keren kan Kak gitu. Tapi kayak oh alhamdulillahnya lolos, jadi langsung kayak lega, berarti harus lebih semangat lagi daripada ini. Dan ini lombanya kan ngomongin tentang bisnis gitu ya, berarti ini juga sesuai dengan jurusan kamu di program manajemen yang ada di BINUS Bekasi. Nah, pertanyaannya adalah sesuai nggak sih sama mata kuliah yang sudah kamu pelajari ketika kamu di manajemen gitu dengan kompetisi ini? Ada mata kuliah yang benar-benar inline nggak atau sesuai nggak? Banyak, apalagi kan aku bergerak, tadi kan aku bilang aku COO-nya kan, operationnya. Nah alhamdulillahnya di semester 3 ini aku ada jurusan operation management. Ya kan, itu benar-benar sejalan banget, kayak apalagi kan perusahaan yang aku maksudnya kayak ide bisnis aku itu kan dia industrial gitu kan. Jadi kayak butuh logistik gimana, supply chain-nya gimana, dan itu dibahas semua di mata kuliah aku. Terus juga reverse ke tahun semester 2 ada marketing management sama human research. Itu juga sejalan juga, waktu marketing kayak ada 5A portal, gimana cara kita nge-attract customer, gimana, terus kayak nge-segmentasi pasar kita gimana, terus juga ada human research, gimana kita memanage HR-nya. Itu tuh ngebantu banget buat aku kayak kan awal-awal masih kesulitan kan gimana, terus gak jarang juga kayak oh aku pernah dapat ilmu ini nih, aku terapin gitu. Berarti pas banget dong ya dengan jurusan kamu, dan juga mata kuliah ataupun mungkin teori-teori yang sudah kamu dapatkan bisa kamu terapkan juga di sini ya? Iya betul. Dan kebetulan tim kamu juga sama tentang bisnis juga ya, meskipun sebenarnya peminatannya berbeda tapi intinya sama, ngomongin tentang bisnis. Kalau dari kamu sendiri gitu ya, yang paling berkesan dari kompetisi tadi kemarin itu apa? Pengumumannya. Jelas pas saat pengumumannya. Fun fact Kak, itu waktu aku pengumuman penyisihan itu kan itu nunggunya lama banget kan, sebulanan penyisiannya tuh sebulanan nunggunya. Iya. Jadi kayak bener-bener udah lupa kan. Terus pas dibilang guys hari ini pengumuman, langsung deg-degan lah itu. Aku lagi kelas. Jadi pas pengumuman guys kita lolos, aku di kelas lagi, dosen lagi nerangin jawab kayak gitu-gitu. Karena kalau misalkan aku bersuara aku nanti ditunjuk buat maju. Jadi aku nggak siap. Iya. Berarti terus kamu kontak-kontakan sama teman-teman yang lain juga, dan itu benar berarti online ya? Iya online. Awal-awal online. Ya. Baru kamu kesana terima penghargaan itu. Pas kan online itu penyisihannya. Itu nanti buat pitch deck, buat makalah sama buat video pitching. Terus baru semifinal sama grand final itu offline semua. Jadi ada 3 kali pitching. 3 kali pitching. Berarti anggaplah lomba yang ini atau kompetisi yang ini sebagai batu loncatan kamu gitu ya, untuk bisa ngikutin lagi. Sekarang berarti udah percaya diri gitu ya. Tapi sebelumnya udah pernah ikut kompetisi-kompetisi yang sama seperti ini? Paling baru waktu SMA aku pernah deh ikut business plan, baru ingat. Iya, jadi waktu itu kan zaman-zamannya ngincer SNBP, ngincer beasiswa. Nah, waktu itu tuh dibukalah Institut Teknologi 10 November itu buka perlombaan bisnis yang mana nanti rewardnya itu mereka bakal masuk full beasiswa ke jurusan manajemennya ITS. Terus ikut, tapi waktu itu lolos sampai semifinal doang. Terus habis itu gugur. Jadi masih berhubungan dengan bisnis ya? Iya. Dan waktu itu hasilnya? Cuma sampai semifinal. Semifinal. Tapi itu udah oke banget sih. Itu udah oke banget bisa masuk ke situ. Enggak, kamu sudah mulai dan berani mencoba aja itu udah keren banget gitu. Apalagi kamu bisa masuk semifinal itu bonus gitu. Dan sekarang kamu belajar dari pengalaman itu, kamu membangun kepercayaan diri itu sehingga kamu berani untuk ambil bagian kompetisi KBMK ini. Dan hasilnya luar biasa, masuk 3 besar gitu ya. Dan ini bisa menjadi buat kamu percaya diri dong ya, untuk kamu nanti ikut lomba-lomba lagi atau kompetisi yang serupa. Pasti, jadi kan kayak udah tahu nih, kita harus ngapain. Karena dulu kan kayak masih bingung tuh, kayak mulainya di mana, cari timnya gimana. Sekarang tuh kayak udah lebih tenang, udah kayak aku tahu nih siapapun timnya, kayak aku udah tahu gimana ngarahinnya, terus juga kayak gimana nanti benchmarknya gitu.
Oke, kalau dilihat-lihat dari SMA udah ikut kompetisi bisnis. Kamu sekarang kuliah juga berhubungan dengan bisnis ya, di program manajemen, dan kamu ikut kompetisi lagi di bidang bisnis. Kamu emang passion di dunia bisnis. Iya, passion. Makanya ngambil manajemen juga kan. Oke. Karena yang kita tahu ya Kak, bisnis itu kan dia nggak selalu sama kan. Dia pasti ada ups and down-nya, ada berubahnya. Apalagi kayak target pasar itu kan kemauan dari konsumen itu beda-beda kan. Jadi kayak challenging banget nih, kayak kita tuh benar-benar harus berpikir inovatif, terus kayak nyesuaiin lagi sama perkembangan zamannya. Itu kan dia nggak bisa nge-stuck di situ terus kan. Nah di situ tuh yang buat jadi aku makin tertarik sama dunia bisnis ini. Sejauh ini siapa sih orang yang support kamu bener-bener dari belakang gitu ya, entah itu dari keluarga, teman kamu, atau mungkin dosen kamu gitu yang bener-bener support kamu selama ini gitu ya, untuk mendukung kamu punya passion di dunia bisnis sampai kamu ikut kompetisi dan menang. Itu siapa sih orang yang paling support banget sama kamu? Keluarga pasti, Oke. pasti banget dong, karena kayak ya tanpa mereka aku juga nggak bisa nyampe sini. Doa-doa mereka, jadi kayak setiap ikut lomba atau setiap aku ngerjain kayak doain ya Bu, doain ya Pak gitu. Tapi satu sih juga punya teman-teman yang mereka suportif banget, apalagi kan mereka tahu nih kayak aku ikut lomba ini, aku ikut ini, tapi mereka tuh nggak yang pernah kayak misalkan ada kerja kelompok gitu, terus kayak dibantu, kamu butuh bantuan apa gitu, terus habis itu kayak misal aku ada ketinggalan materi, mereka juga ngedukung aku, kayak mereka ngajarin aku lagi, karena kan waktu ikut lomba ini kayak fokus aku jadi terpecah gitu kan, kadang nggak terlalu fokus ke materi. Nah terus di situ aku ngomong lah ke teman aku kayak aku nggak terlalu mudeng nih di sini, terus mereka nggak support aku, terus juga pasti aku butuh support dari mentalitinya, karena ini capek banget kan, ngedrain banget dari sisi mentalnya juga. Terus kayak aku cerita ke mereka dan mereka nge-heal aku, tapi ya udah kasih mereka juga bahkan tiba-tiba kayak ngasih self reward, kayak beliin aku es krim atau beliin, kan aku suka banget sama matcha kan. Aku dibeliin matcha padahal aku nggak minta gitu, tapi kayak mereka ngeliat lah aku kayak capek banget, terus mereka langsung tiba-tiba kayak ngasih gitu, bener-bener support banget. Itu jadi mood booster kamu ya, jadi membuat kamu semangat dan juga percaya diri untuk ikut kompetisi ini ya. Oke, kalau dari kamu sendiri nih, arti dari perjuangan itu apa sih? Mungkin ini apa orang bilangnya kayak basic, tapi kayak emang jawabannya menurut aku dari menjadi diri lebih baik dari sebelumnya itu udah menang gitu loh Kak. Jadi kayak menang itu nggak cuma pas kita lagi di podium, tapi perjuangan behind it gitu. Misalkan kayak kalau kita kalah tapi kita mau berjuang lagi, itu juga udah menjadi arti menang kan Kak. Iya kan, kayak misalkan kalau misalkan kita menang kalah terus habis itu kayak ngesak di situ, justru malah itu di situ kalah yang sebenarnya tuh di situ menurut aku. Kalau misalkan kita mau terus berjuang, mau terus berusaha, terus juga dapat sampai dapat penghargaan, tuh sebuah kemenangan dari aku pribadi sih gitu. Kalau menurut kakak sendiri? Reward ya. Kalau menurut saya kemenangan adalah sesuatu yang bisa diperjuangkan, yang dia tidak kalah dalam berjuang. Dalam artian gini, kalau menurut saya itu menang bukan sesuatu yang oke, saya berhasil dapat ini terus saya menang, enggak, tapi saya bisa melanjutkan perjuangan sampai titik akhir, itu menurut saya sudah menang. Kalau menurut saya, kayak contoh ya, lari nih, lomba lari gitu ya. Oke, yang lain udah juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Tapi ketika saya berhenti di situ, oke yang lain udah pada juara nih, saya ketinggalan paling akhir. Saya berhenti di sini, dia di pertengahan jalan. Nah, menurut saya itu dia udah kalah. Tapi ketika dia bisa menyelesaikan sampai garis finish, meskipun dia tidak juara 1, 2, dan 3 ya, tapi menurut saya itu adalah kemenangan. Menurut saya, karena di situ ada perjuangan gitu. Jadi yang namanya kemenangan pasti ada perjuangan, pengorbanan. Nah, itu baru kemenangan. Kalau menurut saya seperti itu. Ya kan Kak, jadi kayak perjuangan prosesnya di situ. Karena kan mungkin ada yang menang tapi prosesnya tuh mungkin ada juga tapi kita nggak boleh suzon kan, tapi mungkin ada yang tidak kejujuran atau gimana kan. Betul. Jadi kayak kalau misalkan kita patok ke menang berdiri di podium aja tuh gak cukup gitu. Karena semua orang deserve menang karena mereka berjuang sama-sama. Betul, karena ada perjuangan itu dan juga fair ya gitu ya. Kalau sampai naik podium dapat penghargaan, itu kalau menurut saya bonus. Iya kan, bonusnya. Tapi paling enggak kita harus bisa menyelesaikan sampai garis akhir, itu baru kemenangan. Betul? Oke, nah sekarang saya ada beberapa pertanyaan fun question ya buat kamu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan aja, kayak misalnya deadline atau disiplin waktu, mana yang bikin kamu lebih produktif? Oke, mungkin disiplin waktu ya, karena kan kalau disiplin waktu kita juga aware ke deadline kan. Tapi kalau kita deadline doang nanti kita jadi deadliner gitu. Tapi
aku nggak menjamin, maksudnya kayak aku juga tetap ada kalanya aku deadlineer sih, cuman justru itu karena jadi kita lebih apa ya, kita ngolah lagi buat lebih baik lagi kan manage waktunya. Oke, tapi biasanya kalau deadlineer itu justru yang bisa lebih cepat selesai nggak sih? Iya, Biasanya betul kalau lagi. ngerjain misal tugasnya besok deadline gitu ya, kita ngerjain oh malam ini, jadi kayak mau nggak mau dikerjain. Tapi kalau beberapa hari sebelumnya, kalau saya kan kadang kayak aduh nanti dulu deh gitu, aduh nggak mood nih gitu. Tapi ide tuh keluar kalau misalnya kita karena terpaksa, betul ya? Kata orang the power of kepepet The kan. power Kak? of the kepepet, betul. Pertanyaan selanjutnya, kamu lebih suka kerja individu atau teamwork lintas kampus? Kerja teamwork lintas kampus. Kenapa? Pasti. Karena kan waktu teamwork itu kan kita kepalanya beda-beda kan. Kalau sendiri tuh ya udah kepikiran aku doang. Tapi kalau bareng-bareng tuh kayak ada ide A, ide B. Justru perbedaan itulah nanti bakal jadi inovasi, bakal jadi ide lebih bagus lagi kan. Itu serunya di situ ya. Iya, Oh oke. Ide muncul di pagi hari atau tengah malam? Kalau kamu di mana? Tengah malam. Tengah malam. Iya. Sambil ditemani maca tadi ya. Iya kan Maca bikin nggak tidur kan. Oke. Oh emang kamu hobinya begadang gitu ya? Untuk beberapa waktu mungkin iya, Oke. situasi tertentu sih. Dan mungkin malam itu lebih tenang juga ya Iya. daripada pagi ya gitu. Jadi mungkin ide lebih banyak muncul di tengah malam. Kalau kakak pernah dengar night owl atau early bird? Nah, aku night owl. Night owl-nya, Iya. oke. Pitching ke juri atau pitching ke investor, mana yang lebih bikin deg-degan? Dua-duanya deg-degan. Paling, dua-duanya sama-sama deg-degan gitu kan, paling. Paling mungkin ke investor ya, Investor karena ya? kliennya langsung. Oke, klien langsung di situ. Iya. Oke. Kalau bukan bidang bisnis, kamu ingin berkompetisi di bidang apa? Karena tadi kan kamu bilang kamu dari SMA ikutnya bisnis bisnis juga ya? Iya, bisnis. Kompetisinya bisnis. Yang sekarang juga kompetisinya tentang bisnis juga gitu. Nah, kalau selain bidang bisnis, kamu mau ikut kompetisi bidang apa? Mungkin lanjutin passion aku yang dulu ya, kan di komunikasi. Waktu aku ikut ada storytelling, ikut newscasting, ikut speech juga. Itu mungkin lomba-lomba kayak gitu. Lomba-lomba yang seperti itu ya, lebih ke arah public speaking ya. Iya, betul. Keren. Oke. Satu kata yang menggambarkan tim KBMK kamu. Gacor. Gacor. Oke. Kalau tim kamu punya tagline sendiri apa bunyinya? Aduh, mungkin karena aku bilang tadi timnya gacor, berarti ya gacor. Gacor. Iya. Oke, buku, film atau tokoh yang paling menginspirasi kamu dalam membangun ide bisnis? Ide bisnis mungkin awal mula dulu kali ya, aku suka bisnis itu ada terinspirasi juga dari startup. Sebenarnya nggak juga sih, mungkin mereka tuh jadi kayak mendorong aku buat kan mereka tuh ngeliatin lika-likunya bisnis kayak ups and down-nya, dan itu menambah eager aku buat terjun ke bidang ini kayak gitu. Oke, dan sekarang juga udah mulai banyak ya film-film yang berhubungan dengan bisnis Iya, gitu ya. Kalau salah ada drama Korea juga ngomongin tentang bisnis tuh. Maksudnya? Drama Korea juga ada tuh ngomongin Iya. tentang bisnis kan. Startup ini Startup drama ini ya? Korea, iya. Oke. Terus ganteng juga. Juga karena itu kan nonton ya jadinya. Oke, kalau diberi kesempatan kolaborasi dengan salah satu startup besar Indonesia, siapa yang kamu pilih dan kenapa? Mungkin aku belum terlalu nge-search sejauh itu sih, tapi aku pengen cari yang bidang marketing atau tetap berkaitan dengan bisnis aku. Tapi kalau menurut kakak nih, kan kita tadi udah ngobrol panjang nih, mungkin kakak udah bisa belum nilai aku kira-kira cocok di mana gitu? Kayaknya Cia, ini sotoy-sotoyannya aja ya. ini kayaknya cocok di bidang F&B. Cocok gak? Mungkin cocok sih, cocok aja. Pernah punya pengalaman mungkin bisnis kecil-kecilan di bidang F&B, atau mungkin cita-cita kamu punya kafe atau resto, mungkin nggak tahu. Dulu pernah ikut jualan iseng-iseng doang sih, kan dulu kayak banyak tuh yang ngetren aku jualin semuanya kayak gitu. Terus kayak kalau waktu kemarin pas SMA, mungkin sebelum aku tahu benar-benar lika-liku bisnis ternyata sesulit itu, aku tuh maunya jualan kayak ini kafe di atas, terus bawahnya kayak toko jualan stiker, bawahnya lagi foto booth, bawahnya udah pokoknya kayak semua yang aku suka aku jualin di situ. Oke. Nah, tadi kan kamu, ini pertanyaan terakhir nih. Terakhir kan kamu bilang sesulit itu ya, lika-liku bisnis gitu ya. Lalu apa sih sebenarnya terakhir yang kamu suka dari bisnis ini, meskipun dia penuh dengan lika-liku, drama, dan kesulitan-kesulitan yang ada di dunia bisnis, tapi kamu masih suka dan juga passion di dunia bisnis? Apa yang membuat kamu suka dan tertarik? Mungkin lebih ke gimana cara kita mengatasi lika-liku tersebut ya kan. Kita tuh harus berpikir inovatif juga kan. Nah di situ tuh kayak ngelatih kita buat step dari comfort zone kita, terus juga kayak lebih mikir lebih luas lagi, dan
karena kita nggak mikir cuman apa dampak untuk diri kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Nah menurut aku tuh bisnis yang bagus tuh kayak gitu, kayak nggak cuman berdampak buat secara angka doang, tapi juga bisa ngasih dampak misalkan kayak mempekerjakan orang-orang sekitar, atau kita menghasilkan bisnis yang lebih green, yang buat berkelanjutan gitu buat bangsa sendiri. Nah itu tuh menurut aku bisnis yang bagus tuh yang seperti itu, yang bertahan lama juga. Ini pertanyaan penutup. Coba tutup sesi ini dengan satu kalimat manifestasi masa depanmu sebagai calon pebisnis muda Binusian. Aduh, di banget ya. Iya, silakan langsung lihat ke kamera. Sini. Sini, maaf iya, ya. Silakan. Mungkin jadi pemuda bisnis itu pertama buat niat yang jujur, karena jujur itu buat di bisnis itu penting banget. Biarpun kita juga harus bisa gimmick buat memancing, tapi yang penting bisnisnya tuh benar-benar sehat, benar-benar jujur. Terus juga jangan buat bisnis yang cuman menguntungkan secara finansial doang. Mungkin itu penting, tapi tetap pikirin juga kayak orang-orang di sekitar kita. Mungkin dengan bisnis ini juga menjadi pintu buat pertolongan orang-orang yang ternyata membutuhkan yang kita nggak tahu kayak gitu. Oke, keren banget Salwa. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kita pada hari ini. Thank you Salwa, sukses selalu buat Salwa, dan semoga kompetisi-kompetisi selanjutnya bisa terus menang ya dalam kompetisi-kompetisi selanjutnya. Amin. Thank you sekali lagi Salwa, sukses juga. selalu. Smart Viewers, demikian perbincangan kita pada hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.